tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Nah, kalau tidak punya tabungan bagaimana coba ayo? Nah, berarti motif berjaga-jaga itu adalah motif seseorang memegang uang untuk digunakan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya kalian nyimpen uang di jok motor 10.000 buat jaga-jaga kalau misalnya di jalan kehabisan bensin atau banyak bocor. Kalau seperti itu namanya motif berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motif spekulasi. Misalnya ketika kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah yang dimaksud dari motif spekulasi. Kalian akan mendapatkan keuntungan dengan selisih harga beli dan jual. Jadi misalnya saja, kalau kalian ada yang membeli saham, nah, saham akan dijual ke barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Menurut Irving Fisher, perubahan nilai mata uang. Nah, menurutnya nilai mata uang itu sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Dari dua tokoh tersebut, teori permintaan uang dapat dinyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai. Dan P dari kata price, pasti kalian udah gak asing lagi, ini maksudnya adalah harga atau tingkat harga. Dan T dari kata transaction, ini maksudnya adalah jumlah transaksi barang atau jasa, atau yang biasa kalian ketahui dengan Q, jumlah barang. Nah, dari rumus ini M kali V sama dengan P kali T, kita mendapatkan 4 rumus turunan. Jika ingin mencari money atau jumlah uang yang beredar, maka bisa menggunakan rumus P kali T dibagi V, J kali T dibagi M. Jika kalian ingin mencari harga suatu barang, maka bisa menggunakan rumus M kali V dibagi T. Nah, jika ingin mencari jumlah barangnya atau besarnya transaksinya, maka gunakan rumus M kali V dibagi P. Saya beri contoh soal nih. Misalnya di Jepara jumlah uang yang beredar 25 juta. Dengan kecepatan peredaran sebanyak 10 kali, apabila harga barang di pasar tersebut Rp50.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Nah, kita identifikasi dulu ya. Kita mulai dari ini. Jumlah uang yang beredar, jumlah. Nah, ini berarti M. Kita tulis di sini M. M-nya 25 juta. Kecepatan peredaran, kecepatan itu V. Kita tulis di sini V-nya 10 kali. Apabila harga itu adalah price. Harganya 50.000. Nah, berarti sudah ada MVP, berarti yang ditanya jumlah barang itu transaksi T. Maka kalau yang ditanya T, kita gunakan rumus ini. Nah, kita pindahkan nih rumus ini ke sini. T sama dengan M kali V dibagi P. M-nya kita ganti 25 juta, V-nya kita ganti 10, P-nya kita ganti 50.000. Nah, seperti ini. 25 juta kali 10 dibagi 50.000, maka akan ketemu T-nya sebesar 5.000. Maka jumlah barang yang dijual di pasar ada sebanyak 5.000. Adapun besarnya permintaan uang itu pasti tidak datang dengan sendirinya ya guys. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya pada wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang itu tidak terlepas dari pengertian uang dalam peredaran dan uang beredar ya guys. Mari kita pahami arti dari uang dalam peredaran dan uang beredar. Uang dalam peredaran maksudnya adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik itu uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang beredar
jenis uang yang ada dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang viral yang ada di bank-bank umum. Nah, lebih jelasnya tentang uang beredar, simak slide selanjutnya. Adapun jenis uang yang beredar di masyarakat, yang pertama adalah M1 atau Nero Money. Nah, M1 ini merupakan jenis uang yang paling cair ya guys, karena dapat segera dibelanjakan. M1 ini terdiri dari uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu uang yang biasa kalian pakai seperti uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang gira adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Contohnya seperti giro, kartu kredit, wesel, maupun cek. Nah, yang kedua yaitu M2 atau broad money. Broad money ini merupakan penjumlahan dari M1. M1 tadi adalah uang kartal dan uang viral ditambah dengan Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Contohnya adalah kebijakan open market atau kebijakan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian surat berharga. Misalnya saja ketika pemerintah menerapkan kebijakan penjualan surat berharga, maka sebenarnya pemerintah itu sedang mengurangi penawaran uang karena pemerintah sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu diskon policy atau kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga atau yang biasa disebut dengan diskonto. Nah, ketika suku bunga itu sedang naik, maka pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang ketiga yaitu cash ratio atau cadangan kas di bank. Ketika pemerintah sedang menaikkan cadangan kas, nah sama berarti pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat yaitu kredit selektif. Ini berhubungan dengan fasilitas kredit. Kalau misalnya pemerintah sedang memberikan fasilitas kredit yang mudah, suku bunga yang rendah, dan kemudahan persyaratan, maka penawaran uang pasti akan dinaikkan. Tapi ketika kredit itu diberikan secara selektif dengan menerapkan 5C yang sangat ketat, maka pemerintah itu sedang mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengurangi penawaran uang. Jadi secara tidak langsung, kejadian inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Semakin cepat. Jam terakhir, tidur lemes. Ayo, biar nggak ngantuk.
Yang dicari Nadia apa? T. T itu apa? Harga ya. Apa jumlah barang ya? Unit ya. Kalau yang dicari Manda P ya, harga ya. Dah. Oke, berapa hasilnya? Albar siap-siap. Oke. Diomongin, Nat. Hasilnya berapa? Yang lain silakan disalin. Nomor 4 betul ya? Jawabannya 5.000. Sekarang kita cari nomor 5. 2.000 ya, Bu? 6 miliar dibagi 15. Berapa hasilnya? Ribu ya, Bu? Iya, 400 juta dong. 400, nolnya ada. Juta berapa nolnya? 6. Tambah 3 lagi. Oke, silakan disalin nomor 4, 5 dan 6 ya. Udah, Bu. Oke, yang sudah bisa Ibu beri nilai. Sanalapi husrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin.